yang berdasar dari TRU. Jadi prinsip ekuivalensi itu adalah ekuivalensi antara massa, intinya adalah massa inersial versus dengan massa inersial ya. Intinya kan gitu ya. Jadi apakah sama apa tidak itu ya ekuivalensinya ya. Jadi kita tahu massa gravitasi itu didefinisikan dari hukum Newton gravitasi. Ini udah hukum Newton ternyata ya. Berarti kan Newton. Dibalik aja mr kuadrat F berarti Gm ya. Sedangkan ini adalah massa didefinisikan sebagai Fa ya. Itu adalah massa inersial dan massa gravitasi. Jadi hubungan antara keduanya, massa gravitasi dan massa inersial itu oleh percobaan Galileo bahwa benda-benda yang berbeda jatuh dengan kecepatan atau ya kecepatan sama di dalam medan gravitasi. Itu artinya adalah menunjukkan bahwa walaupun benda yang berbeda dan kandungannya berbeda, massa berbeda, tetapi kecepatan jatuh di dalam gravitasi memiliki, jadi tidak ada perbedaan antara massa gravitasi dan massa inersial. Itu dari percobaannya si siapa tadi, Galileo ya, di menara Pisa itu, benar apa enggaknya nggak tahu di menara Pisanya. Jadi ini pun sudah dibuktikan dengan percobaan-percobaan setelah itu, termasuk dengan torsion balance, timbangan torsi yang menghubungkan dua buah benda dengan massa yang atau materi yang berbeda, massa yang berbeda, tergantung panjang lengannya dan seterusnya. Jadi dari sini disimpulkan, saya cepat ya sini, yang disebut dengan prinsip ekuivalensi lemah ya, dan namanya prinsip ekuivalensi lemah ya. Lemah atau weak. Inggrisnya sih weak ya, mungkin kalau lemah itu udah aneh. Jadi prinsip lemah itu ya ini otomatis dari sini saja yang menyatakan bahwa massa inersial itu sama dengan massa gravitasi. Secara langsung ya. Jadi semua benda mengalami percepatan yang sama di dalam medan gravitasi, tidak bergantung pada massanya atau sifat-sifat intrinsik dari benda tersebut. Mau bentuknya, mau dibuat dari apa, dan seterusnya. Tapi dari sini juga kita bisa mendefinisikan atau kita bisa perluas dari prinsip ekuivalensi lemah itu menjadi prinsip ekuivalensi yang kuat atau strong ya. Diperluas oleh Einstein. Kuat. Nah, ini perluasannya dilakukan oleh Einstein. Jadi intinya adalah kita nggak bisa membedakan percepatan dari lift atau elevator di dalam ruang ketika tidak ada medan gravitasi dan ketika ketika elevatornya diam tetapi ada di dalam medan gravitasi. Jadi gimana tulisnya? Kalau kira-kira begitu. Jadi ide dasarnya adalah di situ. Jadi kalau kita punya bumi, ini ada lift atau ada ruang, ada bumi gitu ya, atau benda apapun juga. Nah, tentu dia mengalami percepatan. Nah, di sini kalau kita di ruang angkasa tanpa objek-objek bermassa lainnya, tanpa medan gravitasi lah. Lalu kita percepat juga di sini dengan percepatan yang besar sama dengan y. Maka keduanya ini ekivalen. Artinya kita tidak bisa membedakan. Prinsip ekuivalensinya kita nyatakan secara eksperimental atau empiris lebih tepatnya. Nah,
ini adalah pernyataan yang lebih umum daripada sekedar menyatakan bahwa massa inersial itu sama dengan massa gravitasi. Nah, ketika kita bilang bahwa prinsip ekuivalensi itu selalu mengacu kepada prinsip yang ini ya. Jadi namanya disebut prinsip ekuivalensi tanpa ada embel-embel kata kuat atau lemah, itu artinya adalah prinsip ekuivalensi yang kuat. Jadi itu adalah konvensi yang biasa kita pakai atau gunakan. Jadi itu bisa dinyatakan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah ketika pengamat jatuh bebas di dalam medan gravitasi. Jadi kalau ini jatuh bebas, maka segala eksperimen dilakukan secara lokal di dalam kamarnya dia itu tidak bergantung kepada medan gravitasinya. Intinya begitu. Jadi kalau dia jatuh bebas di dalam medan gravitasi, kalau ada medan gravitasi dia jatuh bebas di sini, bebas gitu ya. Maka segala eksperimen di sini secara lokal, lokalitas tentu kita asumsikan tidak ada gaya tidal gitu, maka eksperimennya tidak bergantung kepada medan gravitasi, besar medan gravitasi. Nah, itu sebagai contoh ya, jadi misalkan ya kalau ada medan gravitasi ke bawah. Dan semua laboratorium yang jatuh bebas bersifat lokal, yang tidak berputar-putar, nih kalau berputar-putar tentu dia akan merasakan efek putarannya, itu ekuivalen dengan satu terhadap yang lainnya. Jadi kalau kita memiliki laboratorium yang jatuh bebas, itu ekuivalen kalau kita lakukan segala percobaan di dalam laboratorium tersebut. Nah, laboratorium tersebut yang jatuh bebas seperti ini mempunyai nama, ini free fall ya. Free fall-nya ekuivalen dengan tidak dipercepat di ruang tanpa gravitasi, dan ini nanti ekuivalen dengan apa yang kita pelajari secara lokal, ekuivalen dengan ruang datar atau relativitas khusus. Ini disebutnya adalah ada istilahnya lokal inertial frame ya. Atau bahasa lainnya juga Lorentz frame ya. Oke. Nah, yang menarik lagi adalah sifat lokalnya ini kita katakan yang sering kali jadi contoh kalau kita lihat di permukaan bumi di sini, kalau kita lihat yang sangat lokal sekali, sangat kecil, maka kita bisa katakan di sini cenderung datar kan ya. Ini saya menggunakan gambar yang sama untuk konsep-konsep yang berbeda. Ini saya gunakan untuk medan gravitasinya, sekarang ini gunakan untuk ruang lengkungnya, jadi ya harus dimaklumi ya kalau kacau balau. Tapi artinya di sini kalau kita anggap ruang lengkung, ada gravitasi disebabkan oleh ruang lengkung, maka untuk area yang sangat lokal, sangat kecil, maka dia cenderung flat. Jadi bisa kita katakan bahwa kalau kita meninjau area yang sangat kecil atau sangat lokal di dalam ruang waktu, maka efek gravitasinya dapat dibuang dalam arti bisa kita anggap gravitasinya itu tidak ada. Jadi kita bisa transformasikan gravitasi itu menjadi hilang. Intinya begitu ya. Transformasikan gravitasi menjadi hilang. Nah, oleh karena itu di dalam kerangka yang lokal, dalam area yang lokal dan ruang waktu, kita dapat membuat yang disebut local inertial frame ini, di mana teori special relativity itu berlaku. Jadi di sini RK berlaku ya. RK itu apa? RK aja ya. RK berlaku. Nah, menarik, ini tidak peduli berapa kuat medan gravitasi di situ. Pada prinsipnya kita bisa menggunakan TRK selama dia adalah lokal dan kita mengambil itu sebagai sistem inersial yang lokal. Oke. Nah, perubahan dari prinsip ekuivalensi lemah yang massanya sama, inersial dan gravitasi menjadi kuat, itu juga menunjukkan bahwa bentuk massa dan energi itu memberikan kontribusi yang ekuivalen
dengan massa inersial itu. Jadi bukan hanya massa inersial yang kita kenal, massa yang biasa atau massa gravitasi, tapi semuanya. Jadi semua bentuk massa dan energi. Jadi bukan hanya yang massa ekuivalennya berarti kan sama gitu, tapi semua massa dan energi itu ekuivalen kontribusinya pada efek kelengkungan ruang waktu. Nanti kalau kita bicara kelengkungan ruang waktu ya, jadi bukan hanya massa saja, tapi massa dan energi. Pak, izin bertanya. Ya. Jadi kalau free fall di sini yang dimaksud itu dia terkena medan gravitasi, tapi dia juga mengalami percepatan yang sama ke arah medannya gitu ya, Pak? Ya, jadi seperti itu aja sih, seperti apa, zero gravity. Kalau orang latihan itu loh ke ruang angkasa, tahu kan? Orang latihan ke ruang angkasa, zero gravity itu cara latihannya selain di air kan mesti kerasa ya, karena diimbangi oleh apa, gaya buoyan apa sih, gaya Archimedes-nya air. Tetapi suatu saat juga mereka pasti berlatihnya kan di pesawat ya, yang jatuh bebas. Saya nggak tahu gimana cara pesawatnya dibuat jatuh bebas, tapi dengan ketinggian yang cukup tinggi, lalu mereka kelihatannya pesawatnya di rem ya. Ada yang belajar pilot, orang tua pilot, gimana sih caranya? Yang nggak ngerti gimana, pokoknya jatuh bebas aja begitu. Jadi di dalam pesawat itu, mungkin suka lihat videonya kan ya, orang bisa ngambang itu kan ya. Mungkin tidak seterusnya jatuh bebas ya, pasti suatu saat akan berhenti dan juga ada hambatan udara kan, jadi efek-efek itu pasti mempengaruhi tidak murni jatuh bebas, tetapi mendekati seperti itulah. Jadi ini kayak lift yang putus tali, seolah kita udah nggak mengalami apa-apa dan di situ nggak kerasa apa-apa gitu ya. Kecuali nanti udah numpuk lagi dia berhenti mendadak kali. Itu juga nggak kerasa apa-apa gitu. Atau udah ya begitulah ceritanya. Jadi betul, jadi jatuh bebas artinya dia jatuh bebas saja. Oke. Jadi sama seperti kayak gerak parabola itu kan jatuh bebas sebetulnya ya. Cuma dia memiliki kecepatan konstan dalam arah horizontal. Tapi rasanya bagaimana di situ? Harusnya kerangka itu adalah kerangka inersial dengan saya. Oke. Jadi definisi jatuh bebas kalau ditanyakan tadi apa jatuh bebas itu adalah tidak punya berat gitu ya. Jadi weightlessness itu adalah salah satu kriteria pendefinisian dari apa yang dimaksud dengan jatuh bebas. Jadi suatu eksperimen dapat menyatakan apakah suatu objek itu memiliki berat atau tidak di dalam kerangka yang jatuh bebas. Jadi itu definisi dari jatuh bebas. Nah, jadi kalau jatuh bebas pasti tidak ada berat di situlah. Berat ya bukan massa ya. Nah, dari prinsip equivalence ini kita bisa mendapatkan kesimpulan yang langsung, yaitu kesimpulan yang secara kualitatif kita bisa dapatkan bahwa cahaya akan dibelokkan. Ya, ini cahaya akan dibelokkan. Saya punya slide yang itu aja. Ya kali ya. Nah, seperti ini aja ya. Ini cahaya yang dibelokkan ya. Jadi biar gampang. Jadi prinsipnya adalah prinsip equivalensi itu strong selalu, equivalency principle. Jadi kalau kita tinjau oleh pengamat yang di dalam spaceship itu adalah, ini pakai spaceship atau dalam box yang jatuh tadi, maka yang berlaku adalah special relativity kan, ya, tidak ada efek gravitasi. Tapi kalau kita lihat dari luar, tentu kita lihat bahwa itu sedang jatuh ke bawah. Berarti kita tahu bahwa pesawat tersebut dipercepat ke bawah karena dia bergerak di dalam medan gravitasi G di sini. Nah, kedua efek tersebut, pengamat tersebut harus berharmoni, setuju, harus cocok gitu ya pengamatannya. Jadi fisika tidak boleh bergantung kepada koordinat yang dipilih.
mau koordinat apapun juga, koordinat yang di sini maupun koordinat yang di luar boleh. Jadi kalau menurut yang di pesawat, karena ini adalah tidak ada efek apapun juga, berlaku special relativity, ini adalah kerangka inersial, initial frame, maka kalau ada cahaya dipancarkan di sini, ya akan disambut, diterima di ujung satunya, ini mana yang ya dari kiri ke kanan, dalam bentuk garis lurus, gitu ya. Itu sesuai dengan special relativity ya. Jalan lurus, nggak ada apa-apa, nggak ada gaya apa-apapun. Tapi kalau dari orang di luar yang melihatnya, dia lihat pesawatnya jatuh. Berarti dia melihat lintasan cahayanya pasti berbelok. Dari sini langsung disimpulkan bahwa medan gravitasi itu membelokkan cahaya. Jadi kita harus mereconcile atau menyetujukan kedua pandangan ini sebagai satu pandangan. Jadi supaya mereka setuju bahwa ini keduanya benar, maka kita harus menyimpulkan bahwa cahaya mengikuti lintasan lengkung ketika atau berbelok ketika dia ada di dalam medan gravitasi. Intinya begitu. Nah, beloknya. Nah, di lain pihak kita juga bisa menyimpulkan bahwa akan ada namanya ini semuanya kualitatif kan, nggak ada hitungannya lah, nanti lah hitungan. Apa namanya? Redshift, apa itu? Pergeseran merah. Pergeseran merah. Jadi frekuensinya berubah di dalam medan gravitasi. Jadi kalau ada pesawat sekarang dibalik aja arahnya, ini jatuh bebas ke bawah gitu ya. Lalu kita tembakkan cahaya dari belakang ke depan, maka menurut si orang yang di pesawat ini kan jatuh bebas, berarti ini kerangkanya kerangka inersial lokal, berarti asumsinya ya berlaku special relativity. Kalau relativity berlaku ya berarti frekuensi yang dipancarkan dan yang diterima harusnya sama persis. Ya. Tetapi bagi yang di bawah, kita lihat di sini akan terjadi pergeseran menjadi biru kan, ya. Ya kan dia awalnya di sini, terus dia terimanya ketika udah turun ke bawah lah, walaupun kecepatan cahaya dengan kecepatan jatuhnya ya harusnya ya beda-beda tipis, bukan beda tipis, jatuhnya itu jauh lebih lambat dibanding kecepatan cahaya. Oke, jadi pergeseran frekuensi kan, nah bisa. Jadi karena ada pergeseran frekuensi, maka bagi si orang yang di bawah ini, yang di bumi, dia akan melihat ya seperti biasa lah, kayak efek Doppler aja lah. Berarti ini kan jumlahnya misalkan jumlah gelombangnya 100, ini juga 100, tetapi lebih pendek, berarti kan harus lebih rapat. Ya, karena apa? Karena dia ke bawah kan ya. Akan diterima harusnya dia lebih bawah. Tetapi eksperimennya harus menyatakan frekuensinya sama, kalau enggak kan menjadi kontradiksi. Ya. Nah, untuk menghindari adanya kontradiksi, maka yang blue shift tadi harus diimbangi oleh red shift yang akan mengcancel, membatalkan blue shift-nya. Jadi red shift ini kenapa bisa muncul? Disebabkan oleh medan gravitasi. Ya, jadi ada red shift yang disebabkan oleh gravitasi yang mengcancel blue shift yang disebabkan oleh kecepatan dari pesawatnya jatuh ke bawah. Jadi ini efek red shift yang nanti akan sering dipelajari atau sering dipakai lah. Kira-kira begitu ya. Shift dan shift. Jadi kalau kita bicara mengenai kelengkungan, biasanya kelengkungan itu dikaitkan dengan kelengkungan cahaya, kebelokan cahaya. Itu dikaitkan dengan kuatnya medan gravitasi ya. Jadi berkaitan dengan jari-jari kurvatur nanti ya.
Nah, jari-jari kopatur kita belajar di kalkulus 2 ya. Kalkulus 2 kita belajar jari-jari kopatur. Nah, di sini biasanya jari-jari kopaturnya bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nanti kita akan untuk cahaya ya, misalnya bentrokan cahaya bisa berkaitan dengan jari-jari kopatur. Ini bisa diturunkan secara kualitatif tadi. Dan RC nanti berkaitan juga dengan jari-jari Schwarzschild ya, mungkin yang kita akan kenal nanti. Jadi pembelokan cahaya jari-jari kopatur nih dengan kekuatan medan gravitasi itu berkaitan semua ya. Kekuatan medan gravitasi. Nah, ini berkaitan semua ya. Oke lah, saya tulis begini aja. Jadi nanti kita biasanya akan membandingkan misalkan jari-jari suatu objek bintang misalkan terhadap kurvaturnya gitu ya. Jadi kita akan lihat ini bentuknya seperti ini. Ini adalah R besar, ini adalah jari-jarinya dari bendanya itu benda bentuknya kayak bola gitu. Ini adalah radius atau jari-jari kurvatur cahayanya. Ini berkaitan dengan menunjukkan apa tadi? Kuat medan gravitasi ya. Di permukaannya ya, karena di mana pentingnya. Benda bulat ya, kalau benda nggak bulat kayaknya. Nah, ini tinggal dibalik aja, karena G itu adalah percepatan gravitasi biasanya adalah Gm per R kuadrat atau R kuadrat ya. Oke, jadi kalau bisa kita hasilkan, misalkan yang kita ambil, misalnya aja untuk kasus yang Gm dan per RC kuadratnya ini jauh lebih kecil dibanding 1, maka ini jangan misal ya, jika ini adalah kondisi yang kita sebut dengan kondisi gravitasi lemah ya. Ini kan perbandingannya pada gravitasi. Jadi ini adalah dan untuk gravitasi lemah ini kita masuk ke gravitasi Newton. Newton ya. Itu gravitasi lemah. Nah, ini juga bisa dibentuk dengan cara yang lain. Kalau bukan dalam bentuk jari-jari, kita bisa nyatakan juga dalam bentuk energi. Kalau dalam bentuk energi, ini adalah Gm, tulis lagi aja, R, C kuadrat, dikalikan massa tes partikelnya, misalkan. Ya, energi kan harus dikali, misalkan ada sumber dengan massa M besar, maka untuk energi kalikan massa yang lain ya. Muatan juga sama kan, Q1, Q2 baru jadi energi. Jadi sama lah kalikan M saja. Jadi ini bisa dituliskan sebagai energi potensial itu kan Gm per R ya. Bagi dengan ya ini MC kuadrat berarti betul ya. Kuadrat. Jadi energi gravitasi bagi dengan energi diamnya. Dari massa tersebut ya. Jadi ini ekivalen aja ya, sama bisa dipandang dengan cara yang berbeda gitu. Jadi jari-jari benda atau objeknya perbandingan terhadap jari-jari kupatur cahaya menunjukkan kuat medan gravitasinya, demikian juga energi gravitasi terhadap energi diam dari massa tersebut itu juga menunjukkan kuat medan gravitasinya. Jadi medan yang lemah itu adalah
jika medan gravitasi dari partikel ujinya itu jauh lebih kecil dibanding massa diamnya, atau energi diamnya. Energi diam itu ya massa diam ya. Energi diam atau massa diam ya. Enaknya pakai massa aja kali ya. Atau energi, sama aja lah. Energi atau massa diam. Oke. Nah, untuk contoh-contohnya mungkin harus bisa dilihat dari orang astronomi kan yang lebih ngerti, misalkan bintang katanya putih, Sirius B katanya memiliki rho tertentu, perbandingan tertentu, maka apakah lemah apa tidak? Kalau lemah maka itu cenderung kita bisa menggunakan gravitasi Newton, kalau tidak maka efek gravitasi Einstein-nya akan menjadi dominan. Jadi sebagai contoh di permukaan bintang neutron atau di event horizon dari black hole, maka jari-jari kurvatur gravitasi itu banding dengan jari-jari radius dari bendanya itu sendiri, jadi ini sebanding, jadi mendekati 1, maka itu efek gravitasinya bisa dikatakan cukup kuat dan teori relativitas umum Einstein akan memainkan peran di situ. Ya, kira-kira begitulah. Oke. Nah, dengan kalau yang tadi yang apa? Redshift dan blueshift juga sama. Jadi kita menggunakan, kalau kita hitung aja serat lintas tadi gimana jadi cerita tadi ada ini aja jatuh gitu ya. Ini foton diterima di atas, terus jatuh ke bawah kan dia. Ups. Ini gambarnya bukan begini ya. Sebetulnya dia dipancarkannya pas waktu di sini, betul ya. Tapi dia nyampainya ke situ misalkan. Jadi ketika sampai ke atas nih udah turun sejauh H misalkan ya. Jadi dia turun sejauh H. Oke. Jadi H itu adalah C kalikan T. Jadi T adalah waktu dia menjalar dari yang tempat dipancarkan di sini sampai nyampe ke detektornya. Jadi waktunya itu adalah C per H. Salah. H per C. H per C. Ya, kira-kira begitu. Nah, dalam waktu T tersebut, ketika dia jatuh di sini, ketika nyampe dari dipancarkan sampai nyampe itu waktunya T gitu ya, dan jatuhnya sebesar H, maka ini box ini dia akan menjadi percepatannya dari 0, V-nya jadi 0 menjadi V adalah percepatan gravitasi kalikan T kan, berarti GH per C. Ya. Nah, kita bisa menggunakan efek Doppler. Untuk mengukur perubahan frekuensinya ya. Ini frekuensi sama V mirip ya, tapi ini frekuensi. Ini adalah V per C aja kan ya. Ini delta V soalnya ya, jadi delta V. Pakai efek Doppler biasa aja nih, nggak usah yang relativistik. Oke, berarti dapatnya adalah GH per C kuadrat, G-nya kita ganti sebagai GM per R kuadrat, H per C kuadrat. Ya. Ini adalah perubahan frekuensi ya, ini adalah frekuensi. Nah, kalau kita integralkan, misalkan frekuensi dari awalnya frekuensi 0 ke frekuensi yang nu S, berarti kan nu do di sebelah kanan kan GM per R,
dari R, misalkan dari jarak jari-jari R besar ke posisi S gitu ya. Ini minus karena apa? Karena kita mengasumsikan tadi redshift. Kalau redshift maka nu-nya itu adalah negatif. Jadi ini adalah untuk meng-counter yang blue shift-nya tadi. Tulis ulang aja nih, GM. Sorry nih, error. M R kuadrat H-nya berarti R ya. R-nya kita ambil variasi ya. Karena ada berubah-ubah kan ya. Kita ambil aja R, jadi kita ambil dari R besar sampai ke S gitu ya. Nah, ini kita bisa integralkan. Nu, misalnya dari nu S. Integral apa nih? Minus R pangkat min 2. Apa integralnya? R ya berarti. Min 1, min 2 ya. Bukan ya? Plus jadinya. 1 per R. Nah, ini belum ada ini lagi ya. M per C kuadrat per R. Nah, dia hasilnya sama dengan ya berarti ini adalah sama dengan Pak, maaf. Ya. S dan R itu apa ya? S itu 2 titik sembarang, jadi S itu yang di posisi sembarang sih, di posisi radial aja, jadi kalau apapun juga. Jadi 2 ini misalkan R ya, kalau ini R, dari R ini S, dia dari sini ambil 0 ya. Bisa seperti itu. Nah ya Pak, kemudian kenapa dia itu ya Pak, apa sih namanya? Kalau misalnya dilihat dari gambar, gitu kan dia seolah-olah dia memendek gitu kan Pak. Iya, makanya minus kan di sini. Tapi bukannya kalau dia memendek dia jadinya blue shift gitu ya Pak? Oh, memang, makanya kita kasih redshift kan, supaya meng-cancel blue shift-nya. Nah, ini kan blue shift-nya kan ini, terus kita ganti, supaya dia nggak ada pergeseran kan kita kasih redshift aja. Betul ya, jadi untuk meng-cancel
shift, blue shift-nya kita kasih aja red shift. Berarti kan harus minus ya. Jadi tadinya adalah blue shift, efek blue shift-nya di cancel dengan yang minus, jadi hilang gitu. Nah, tapi efek yang blue shift kan efek kecepatan, bukan efek gravitasi ya. Kalau yang efek red shift-nya kan efek gravitasi. Walaupun nih persamaannya dihubungkan seperti ini ya. Ini hubungannya kan pakai persamaan gravitasi G kecil sama dengan Gm per R kuadrat. Di sini kan cuma kecepatan aja kan, perubahan kecepatan dari 0 jadi V, terus ya setelah blue shift. Tapi yang di sini kita tambahkan minusnya untuk red shift aja. Jadi yang ini diakibatkan oleh blue shift, dan ini disebabkan oleh red shift, sehingga efeknya adalah 0. Begitu kira-kira. Baik. Tapi untuk yang kita hitung itu kan caranya yang tadi ada apa sih namanya blue shift karena kecepatan, red shift karena gravitasi gitu kan Pak. Nah itu yang sekarang kita hitung itu efek gabungannya atau salah satunya gitu? Red shift aja lah. Kalau digabungkan kan 0 semua, nggak ada red shift nanti. Oh baik Pak. Ya. Ya, jadi kalau kita ambilnya kan eksponen ya, eksponen bla bla bla, jadi nu s per nu 0 itu kita substitusikan eksponen berarti 1 kurang Gm per C kuadrat, ini saya balik ya, jadi minus 1 per R kurangi 1 per S. Ya. Nah, ini yang positif aja sih. Ya. Tergantung sih, S-nya lebih rendah dibanding R besar juga boleh, jadi nggak masalah. Tapi kalau kita asumsikan misalkan S-nya itu menjuta hingga, jadi pengamatnya itu juta hingga gitu ya, maka kita dapatkan apa? Tangga suku ini kan menuju 0 ya, berarti nu tangga nu 0 itu adalah sumbernya 1 kurang Gm per C kuadrat R. Oke, jadi kalau kita balik, ini misalkan nu 0 per nu tangga, itu kita balik saja sama dengan 1 kurang Gm per pakai deret apa namanya? Binomial ya. Ini minus-minus jadi positif, jadi 1 plus nah ini berlaku jika yang ini jauh lebih kecil dibanding 1 ya, atau jika Gm jauh lebih kecil dibanding R kuadrat ya. Maaf Pak, ingin tanya. Ya. Kalau ini kan dari yang len VS per venolnya dan seterusnya dia kan 1 per S min 1 per R. Kenapa di bawahnya? Di bawahnya kan 1 R min 1 per S. 1 per R Masuk min aja sebenarnya nggak terlalu tapi karena nanti bentukannya jadinya positif ini ya, ini aja sih. Ini mau minus boleh, positif boleh. Kalau kebalik nih, kebalik semua jadi positif gitu ya. Jadi positif jadi minus. Nanti bentar ya, kalau misalkan per sampai sini sama semua kan. Ini apapun juga sampai sini akan sama juga karena ekspresi akan hilang kan. Jadi sampai sini akan sama. Jadi apapun juga di sini ini minus per R-nya akan tetap minus per R. Jadi sampai sini semua sama. Jadi mungkin yang beda bentuknya aja. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini untuk medan lemah ya, medan lemah kan betul tadi. Jadi untuk medan lemah bisa kita menghitung apa redshift-nya. Jadi untuk medan lemah Z yang disebut dengan redshift gravitasi. Pakai bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia apa sih? Gravitational redshift, atau redshift, biasanya tulis gravitational
redshift-nya adalah notasinya bisa Z ya. Itu didefinisikan, ini definisinya aja ya. Itu adalah kita pakai panjang gelombang. Panjang gelombang dengan frekuensi kan berhubungan aja. Yang dipancarkan sumbernya per yang dipancarkan. Jadi sebenarnya delta lambda per lambda. Ini kalau di dalam frekuensi berarti kita rubah frekuensi tangga kurangi, ini kan kurang kita langsung aja berarti kurang 1 yang tangga kurang tangga. Ini kurang lebih bisa diberikan dengan nilai fisik. Ini untuk yang medan lemah ya. Medan lemah itu medan gravitasi ya, kita nggak sebut gravitasi tapi. Jadi M itu massa bintangnya misalkan atau massa bendanya, langitnya. R itu adalah jari-jarinya. Jadi kita asumsikan dia dipancarkan dari jari-jarinya. Dari permukaannya lah, bukan dari dalamnya yang nggak kelihatan. Nah, kalau untuk yang redshift secara umumnya, ini untuk medan lemah ya, tapi secara umum dapat ditunjukkan nanti. Satu kurang, memang bedanya nanti perhitungan kita dengan perhitungannya yang eksaknya itu adalah ada faktor 2 di sini aja. Tapi faktor 2-nya bisa hilang kalau diaproksimasikan karena nanti pangkatnya ini ada pangkat min setengah. Min, ya. Secara umum itu dia bukan medan lemah ya, tapi secara umum. Nah, ini bisa ditunjukkan kalau misalkan medannya lemah lagi, maka ini akan dapat yang atas ya, akan dapat yang atas. Kalau medannya lemah, ini akan kita turunkan nanti. Nah, sebetulnya ketika kita bicara redshift itu yang lebih fundamental itu sebenarnya kita bicara dilasi waktu. Jadi redshift itu disebabkan oleh dilasi waktu. Jadi kita bisa katakan bahwa di dalam medan gravitasi ada dilasi waktu yang akan menghasilkan redshift gitu ya. Oke, jadi kita tahu bahwa waktu itu adalah time dengan satu per frekuensi gitu ya. Ya, dia begitu. Jadi kalau frekuensi berubah nih berkaitan dengan waktu. Jadi kalau kita bicara dalam waktu berarti perubahan waktu itu artinya satu periode dari gelombang itu sama dengan satu peak-nya itu intinya berarti berkaitan dengan satu per frekuensinya kan ya. Ya, seperti rumus itu. Jadi kalau kita gunakan definisi tadi, maka ini tinggal kebalikannya aja kan ya. Jadi apa nih? Satu kurang GM tadi ya. Yang atasnya. Untuk medan lemah. Ini medan lemah ya. Kita pakai medan lemah kita ya tadi. Jadi ada perbedaan jam atau waktu di permukaan bintang dengan ketika diamati jauh dari permukaan bintang yang medan gravitasinya bisa kita anggap sangat kecil. Dan itu perbedaannya adalah 1 kurang GM per RC kuadrat. Jadi kalau misalkan masanya
sangat kecil, makanya suku ini bisa diabaikan, maka bisa dikatakan ketika gravitasinya dapat diabaikan, maka dilasi waktunya tidak terjadi. Jadi delta T0 sama dengan delta T hingga ya, karena sukunya akan 0. Atau jika lemah sekali, maka dilasi waktunya cenderung lemah. Nah, ini untuk medan lemah. Secara umum, ini juga bisa diturunkan nanti seperti yang di atas, kita tuliskan. Ini sama dengan, ini aproksimasi ya, untuk medan lemah. Sudah 1 dikurangi, dibalik ke yang atasnya yang tadi ya, ini ya. Nah, ini. GM per RC kuadrat, sekarang pangkatnya adalah setengah. Ya, jadi secara umum ya. Jadi sebetulnya konsep redshift itu tidak lain adalah dilasi waktu. Makanya efeknya adalah redshift ya. Balik aja ya. Nah, dilasi waktu gravitasi ini adalah efek murni dari gravitasi, tidak bergantung kepada efek dilasi waktu yang bersifat relativistik khusus. Dan kita tahu ini adalah salah satu apa ya, yang paling sering diceritakan aplikasinya relativitas umum apa sih? Gitu. Paling orang nanya kan nggak ada gunanya itu teori ya, antara kalau begitu. Oh, ada itu, lihat di HP kalian. GPS itu pakainya apa? Relativitas umum, gitu ya. Kalau tidak maka akan kacau semua sinkronisasi jam ya. Konon ceritanya pada waktu meluncurkan satelit untuk GPS tersebut dibuat 2 sistem awalnya, jadi karena mereka mungkin kurang percaya. Untungnya coba dicek lagi, saya lupa. Jadi sistem yang tanpa koreksi gravitasi, ada yang satu lagi dengan koreksi gravitasi. Entah itu hoax atau betulan, cek aja lah. Ini adalah aplikasi yang kelihatannya kecil tapi sangat penting karena berdampak pada semua sistem komunikasi kita. Kalian masih bisa dengar suara saya nggak? Di sini ramai banget hujan. Kedengaran, Pak. Dengar ya? Sama ramai hujan ya? Kalau ditutup pintunya, panas banget juga. Ya, oke lah. Kita jalan dulu ya. Nah, sebelumnya kita bicara mengenai apa? Sifat lokal dari suatu atau apa? Daerah lokal dari suatu ruang yang melengkung ya. Kalau ruang melengkung gitu ya, melengkung atau enggak tahu lah. Secara lokal makanya akan datar gitu ya. Ya begitu ya. Nah, untuk apa? Sembarang manifold, kalau kita punya sembarang manifold itu adalah ruang kayak ruang vektornya, maka tidak selalu kita bisa membuat sistem koordinat kartesian yang bersifat global dalam ruang manifold yang lengkung ya. Kalau yang datar bisa ya, tapi kalau lengkung seperti contohnya kalau permukaan bola begini, kita nggak bisa membuat sistem koordinat yang bersifat global karena pada suatu saat atau nggak usah permukaan bola, mungkin lingkaran juga agak susah ya. Jadi karena pada suatu saat ya ada titik di mana di sini akan terjadi persambungan gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau kita membuat sistem koordinat yang bersifat global atau untuk permukaan bola seperti ini kita bisa buat misalkan seperti ini ya. Bagian atasnya kita kasih sistem koordinat ya. Ini kita bisa petakan misalkan ke ini ya, ke XY gitu ya. Titik ini kita petakan ke sini misalkan ya. Titik yang ini kita petakan mana gitu ya. Bisa kan kita petakan, jadi ini kita petakan jadi misalkan lingkaran di sini ya, misalkan ya. Nah, oke, tetapi ketika kita nyampe ke ujung yang di bawah sini, maka akan ada masalah. Artinya apa? Artinya titik-titik yang jauh sekali di tangga
atau kalau nggak tahingga pun pada satu jarak tertentu, misalnya jari tertentu kita ambil, ini ternyata di titik ini menuju ke satu titik di sini kan. Di sini padahal tersebar di mana-mana. Jadi koordinatnya akan terjadi singularitas. Oleh karena itu biasanya caranya kita pakai dua sistem koordinat, yang bagian atas sama bagian bawah. Bagian bawah kita buat lagi, misalkan ini gitu ya. Kita tumpuk saja. Nah, tumpuk juga sama, misalnya ini kita petakan ke yang biru. Misalkan ini adalah titik selatannya, terus ini kita petakan begini ya. Nah, yang penting adalah di bagian perpotongannya antara kedua ini ada potongannya ini terjadi, ini definisi dari diferensial manifold ya, bahwa kita bisa mentransformasikan koordinat dari A ke B di sini, di titik yang overlap di sini, secara kontinu. Nah, intinya begitu aja. Tapi kalau kita bangun satu koordinat umum yang global, cuma satu-satunya yang seperti Cartesian seperti ini bahasa sederhananya ya, tapi kalau mau lebih detailnya baca aja buku-buku diferensial manifold, itu tidak mungkin secara umum. Oke, jadi itu adalah kuliah diferensial manifold yang singkat. Disebut diferensiable karena ya ini konsep diferensiable, jadi di sini dipetakan di sini apa titik di sini ya kan. Oke lah. Nah, kita nggak bisa melakukan itu, tapi jika metriknya, asumsikan jika metriknya bentuknya seperti ini, kita anggap aja metriknya kuadratik ya. Kita ambil dua dimensi aja lah. OB tambah C misalnya. Jadi untuk metrik yang kuadratik, maka secara lokal geometrinya itu bersifat Euclidean. Euclidean. Ini dua dimensi ya, atau Lorentzian lah, atau Minkowski nanti ya kalau 4 dimensi ya. Secara lokal. Untuk kasus kita dua dimensi ini, dua dimensi biasa berarti ya Euclidean biasa. Artinya apa? Secara lokal. Nah, ini ceritanya yang tadi saya sudah ceritain. Jadi artinya apa? Secara lokal kita bisa menggunakan koordinat Cartesian. Cartesian koordinatnya. Ya, karena bersifat Euclidean kan, untuk secara lokal. Dan dari sini kita bisa mengkaitkan ini dengan sifat Euclideannya dia. Jadi sebagai contoh adalah keliling lingkaran. C itu bisa ditulis sebagai 2πr tambah suku dengan order yang lebih tinggi. Juga jumlah sudut dalam segitiga itu apa, theta sum atau apa ya, itu bisa dituliskan sebagai pi ditambah order yang lebih tinggi ya. Ini tulisnya order yang lebih tinggi lah.
Nah, artinya ada yang lebih tingginya kalau kita ambil jari-jarinya menuju 0, maka ini akan cenderung hilang. Ini juga sama, kalau segitiganya ukurannya kita buat sangat kecil, maka orde yang lebih tinggi ini akan bisa diabaikan. Nah, ruang yang memenuhi sifat seperti ini disebut dengan ruang manifold Riemannian. Jadi, mungkin sering mendengar sebutnya ruang Riemannian ya, jadi atau manifold Riemannian. Jadi Riemannian boleh Riemannian jadi manifold Riemannian itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, dx kuadrat y mu nu kuadratik ya, dx mu dx nu, di mana ini disebutnya dalam metriknya Riemannian. Yang ini adalah bentuk Riemannian ya. Nah, di dalam 4 dimensi tentu kita bicara metriknya itu adalah Lorentzian dengan bentuk Lorentzian signature, artinya ada satu yang tandanya berbeda dibanding semua yang lain. Seperti contohnya dalam 4 dimensi, misalkan 1 min 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 atau min 1 plus 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 gitu ya. Itu disebutnya adalah Lorentzian signature. Nah, untuk ruang waktu tentunya ini kita biasanya tidak sebut dengan Riemannian, tapi disebutnya adalah pseudo Riemannian. Tetapi kita jarang nyebut kata pseudonya. Jadi biasanya disebutnya Riemannian aja. Jadi untuk metrik atau indefinite ya, yang indefinite atau Lorentzian disebut pseudo ya. Ya, tapi kata pseudonya seringkali di drop sehingga bisa disebutnya Riemannian aja ya. Jadi nggak ada kata pseudonya. Tapi namanya Riemannian itu ya kalau yang metriknya Lorentzian ya berarti artinya dia pseudo Riemannian. Jadi artinya apa? Artinya manifold yang Riemannian itu secara lokal dia bersifat Euclidean, atau kalau ya pseudo Riemannian dia bersifat Minkowski gitu ya. Secara lokal. Nah, demikian juga sebaliknya jika metriknya itu adalah Euclidean atau Minkowski terhadap sembarang titik P0 misalkan dalam ruang, maka kita bisa pastikan ruangnya itu adalah ruang Riemannian atau ruang pseudo Riemannian. Oke, intinya begitu. Jadi dari yang kita pelajari tadi, kita bisa simpulkan tadi bahwa sebenarnya gravitasi itu kan yang sering kita dengar, gravitasi ada berkaitan dengan kurvatur atau kelengkungan, saya sebutnya kurvatur ya, ruang waktu ya. Dan prinsip ekivalensi itu nanti berkaitan dengan geometri Riemannian. Jadi prinsip ekivalensi mengatakan bahwa gravitasi kan bisa diabaikan secara lokal. Geometri Riemannian mengatakan bahwa space-time itu lokal, secara lokal bersifat datar. Jadi kedua ini akan berkaitan. Ya. Artinya apa? Artinya kita atau dapat menggambarkan gravitasi itu dengan geometri
Riemannian. Ya, intinya begitu. Jadi ketika kita bicara gravitasi, maka kita bisa menggambarkannya itu dengan geometri Riemannian. Nah, ini sudah dipelajari sebelumnya di pekerjaan atau risetnya Riemann dan Gauss. Nah, Gauss itu gurunya Riemann, gitu ya. Jadi Gauss telah mengklasifikasi ruang lengkung 2 dimensi. Jadi dalam riset yang dilakukan oleh Gauss, suatu ruang lengkung itu bisa dikarakterisasi dengan sifat intrinsiknya dari ruang lengkung tersebut tanpa memasukkan sifat-sifat ruang di luarnya. Jadi misalkan satu permukaan bola, maka sifat intrinsik dari permukaan bola tersebut adalah tentunya jari-jari bolanya. Itu nggak ada hubungannya dengan dia ditaruh di ruang 3 dimensi yang bentuknya seperti apapun. Jadi Gauss menyimpulkan bahwa sifat intrinsik dari suatu ruang lengkung itu digambarkan oleh turunan kedua sebetulnya, dari jadi kalau kita gimana cerita? Jadi ceritanya ini sih Riemann itu muridnya Gauss ya. Jadi Gauss yang mulai untuk kasus 2 dimensi ya. Lengkung, 2 dimensi lengkung. Ruang lengkung 2 dimensi. Sifat intrinsiknya diberikan oleh turunan keduanya atau turunan pertama kedua. Misalkan ini ya, jadi misalkan kita buat transformasi saja, transformasi dari koordinat X ke koordinat psi, gitu ya. Di mana X mu itu adalah general sistem koordinat umumnya. Dari ruangnya, dan psi-nya, alfanya itu bisa berkaitan dengan sebagai fungsi dari X, itu adalah sistem koordinat lokalnya. Oke, seperti tadi ya. Jadi kalau kita punya mana tadi yang di atas tadi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi koordinat umumnya kan theta phi misalkan. Tapi ini kita bisa transformasikan menjadi xy misalkan ya, yang kartesian ya. Kalau kita bicara unit sphere, berarti kan itunya adalah theta phi. Nah, efek dari medan gravitasi itu akan muncul nanti di dalam turunan ini. Intinya begitu ya. Jadi dari prinsip ekuivalensi, ekuivalensi kan mengatakan bahwa kita bisa membuang gravitasi kalau kita pandang dalam secara lokal, kita tinjau secara lokal dalam area yang sangat kecil sekali, maka efek gravitasi itu bisa ditransformasikan, dibuang dengan transformasi gitu ya. Jadi intinya adalah berarti efek gravitasi itu harusnya ada di dalam turunan di sini. Turunan antara koordinat kartesian lokal terhadap sistem koordinat umum dari ruang tersebut. Ya, intinya sih begitu dari di pekerjaannya Gauss dan Riemann, intinya begitu ya. Jadi kita
Kalau nggak turunkan secara detailnya, bisa lihat di buku gitu ya. Jadi yang kita ingin tekankan adalah dari pekerjaan Gauss ini, dia yang menunjukkan bahwa sebetulnya prinsip ekuivalensi itu dapat dinyatakan secara matematisnya itu di dalam geometri Riemann. Intinya begitu. Poinnya adalah bahwa geometri Riemann itu adalah tempat atau mathematical language yang cocok untuk menggambarkan prinsip ekuivalensi. Intinya lah begitu. Jadi kalau kita tinjau misalkan misalkan apa ya? Oh, itu delta A. Nah, totalnya 401,3. Coba delta T-nya berarti 100. Di 10 pangkat 2 kali 1,7 kali 10 pangkat 5. Berarti 3,4 kali 10 pangkat 5 per derajat Celcius. Nah, nolnya 4 kali 10 pangkat 2. Bukannya 3,4 kali 10 pangkat 5. Datanya 10 pangkat 2. Mungkin ini jalan langsung aja lah. Jadi 3,4 kali 4. Nah, dari sini kita bisa definisikan ya ini aja, konsep namanya adalah local inertial frame ya, yang tadi kita udah tulis. Kita singkatnya LIF ya, untuk gampangnya, local inertial frame. Jadi dengan prinsip ekuivalensi kita tahu setiap titik P, kalau kita punya titik P di ruang lengkung yang metriknya adalah G mu nu di sini dari X gitu ya. Kita bisa mendefinisikan basis di setiap titik di sini. Jadi kita bisa definisikan satu basis yang memiliki metrik konstan bersifat Minkowski ya. Jadi di area yang sangat kecil di sini secara lokal ini kita bisa definisikan satu basis sehingga kita bisa tuliskan pada titik P itu metriknya bersifat lokal dan flat. Jadi kalau flat biasanya kita pakainya eta, itu adalah diagonal min 111 ya. Nah, ini khusus pada titik P saja. Nah, karena G mu nu itu adalah simetrik kan, dan real, maka kita bisa seperti biasa kita belajar diagonalisasi kalau punya matriks simetrik atau Hermitian, maka kita bisa mencari transformasi ortogonal yang akan mendiagonalisasi itu. Intinya begitu ya. Jadi kenapa kita bisa tulis seperti ini, karena pada sembarang titik P di sini atau apa ya, G mu nu-nya itu kan simetrik sehingga bisa ada transformasi yang mengubah dia ke bentuk diagonal ya. Intinya begitu kan ya. Jadi ada transformasi ortogonal yang membuat diagonal. Jadi karena dia bisa berubah menjadi diagonal, bisa kita pilih juga panjangnya setiap elemennya jadi satu kan. Itu tinggal kita skalakan aja vektor eigennya. Intinya seperti itu. Sehingga secara prinsip kita bisa selalu mencari local inertial frame di mana metriknya ini menjadi diagonal dengan transformasi ortogonal yang dilakukan pada setiap titik. Oke, jadi ini secara prinsip kita selalu bisa buat seperti ini. Poinnya adalah seperti itu. Nah, yang jadi penting diingat adalah bahwa signature-nya nggak pernah berubah. Jadi signature-nya selalu min 111 itu nggak bisa berubah, misalkan tiba-tiba minnya ada 2 atau tiba-tiba jadi Euclidean murni, itu nggak mungkin.
dan transformasinya itu bersifat lokal. Jadi dua hal yang pentingnya. Jadi artinya di setiap titik dia ada transformasi yang berbeda-beda. Kalau titik Q di sini misalkan ini ada transformasi lagi yang berbeda yang misalkan membuat dia diagonal juga ya. Ini lagi ya. Jadi setiap titik memiliki transformasi yang berbeda-beda yang membuat dia diagonal. Nah, cara umum adalah transformasi yang dilakukan itu berbeda-beda bergantung titiknya. Jadi kalau untuk ruang yang lengkung, jadi setiap titik itu memiliki transformasi yang berbeda-beda. Jadi fungsi daripada X di sini. Poinnya adalah itu ya. Jadi apa? Jadi ini hanya berlaku untuk satu titik saja. Di titik yang lain bisa dirubah begini, bisa, tapi transformasinya nanti berbeda lagi. Ya. Tapi prinsipnya kita mungkin memilih, kita bisa mencari transformasi sehingga kita pilih sedemikian rupa karena ini kemungkinan transformasi juga banyak kan sebetulnya untuk menghasilkan kerangka yang flat di sini. Jadi bisa dipilih atau bisa dipilih transformasi. Ini sebenarnya begini aja ya, berarti G ini X apa ya? Itulah. Saya dibeli transformasi sehingga turunan pertamanya 0. Turunan pertamanya adalah 0. Pada X sama dengan XP. Ya. Nah, kalau keduanya dipenuhi, maka kita memiliki namanya local initial frame. Local initial frame itu adalah kerangka di mana metriknya diagonal secara lokal, dan yang kedua adalah turunan dari do G. Perhatikan ya, ini bukan konstanta. Kalau dibilang ini konstanta diturunkan pasti 0. Bukan, ini karena ini pada titik X, aksen P-nya dia diagonal. Tetapi ketika kita turunkan, tentu kita harus menganggap ini sebagai fungsi dari X yang umum, bukan fungsi dari XP ya. Intinya begitu, hati-hati. Nah, poin pentingnya adalah walaupun kita bisa memilih turunan pertamanya itu 0, tapi kita nggak bisa memilih turunan keduanya 0 secara konsisten. Jadi, tapi turunan kedua tidak pernah 0 ya. Tapi turunan keduanya atau turunan kedua gitu. tidak dapat dibuat 0 secara konsisten. Nah, ini paling pentingnya adalah sebenarnya kata turunan keduanya. Jadi turunan kedua ini nanti mengandung cerita mengenai kurvaturnya. Jadi ketika kita bicara efek lokal di sini artinya apa? Lokal itu artinya adalah pengamatnya itu berada dalam satu ruang yang sangat sempit, yang kecil, laboratoriumnya kecil dalam ruang waktu ya. Kita bicara ruang waktu yang sangat kecil kalau dalam 4 dimensi, dan efek turunan keduanya itu sangat kecil, dapat diabaikan ya. Betul ya? Ya, karena kan turunan keduanya nggak bisa dibuat 0. Turunan pertamanya bisa dibuat 0. Jadi kalau dia mau dibuat betul-betul flat, ya berarti turunan keduanya harus bisa diabaikan. Nah, supaya dia betul-betul bersifat lokal dan inersial gitu ya. Kalau tidak maka turunan keduanya tidak kecil, maka dia tidak bersifat inersial.
Jadi kalau sampai orde pertama saja kita lihat seperti sebelumnya, kerangka yang jatuh bebas itu pasti flat ya. Dan kalau kita memiliki gaya tidal, gaya apa itu, maka turunan keduanya dalam local initial frame juga itu tidak akan hilang ya. Jadi untuk gaya tidal, kalau gaya tidal itu oke. Kalau misalkan kita punya, gampangnya begini ya, kalau ada ini jatuh di bumi gitu ya, makanya ada gaya tidalnya kan, berarti kalau ini kerangka cukup besar, efek gaya tidalnya akan kerasa gitu ya, karena ini akan dua benda akan saling berdekatan gitu ya. Ya, karena misalkan pusat bumi di sini ya. Tapi kalau misalkan cukup kecil pun, tapi kalau gaya tidalnya cukup kuat, maka akan terasa efeknya, terutama kalau misalkan dekat dengan black hole gitu ya, karena efek tarik menariknya. Tapi kalau semakin kecil ininya laboratorium, maka perbedaan antara dua ujung ini akan semakin bisa diabaikan. Intinya begitu ya. Jadi itu yang disebut dengan gaya tidal atau force. Nah, turunan kedua itu berkaitan nanti dengan tidal force di sini ya. Yang tidak bisa dibuang kalau cukup besar. Tentunya dalam local initial frame kita asumsikan bahwa turunan kedua efeknya itu adalah sangat kecil sekali. Dan tidal force nanti berkaitan dengan efek gravitasi juga. Berarti turunan kedua itu nanti muncul atau akan muncul efek gravitasi itu dalam turunan kedua. Dari transformasi koordinatnya, intinya begitulah. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa misalnya bumi. Jadi kita bisa amati bahwa gravitasi itu tidak bisa diidentifikasi dengan gaya gravitasi Newton yang biasa di klasik. Karena dengan prinsip ekivalensi, gravitasi Newton itu atau gaya gravitasi Newton dapat dibuat nol di dalam satu kerangka inersial lokal tertentu. Nah, sedangkan di dalam teori gravitasi Newton, gaya gravitasi itu ya tergantung massa berapa, maka gayanya adalah GMM per R kuadrat misalkan. Itu adalah teori gravitasi Newton. Di sini dengan prinsip ekivalensi, gravitasi Newton bisa dibuang dalam tanda kutip. Jadi medan gravitasi bisa ditransformasikan sehingga kita bisa pilih transformasi tertentu yang akan menghasilkan local initial frame, di mana pada suatu titik tertentu yang bersifat lokal, dia bersifat flat, diagonal seperti ini, dan turunan pertamanya 0. Akan kita bisa pilih demikian rupa. Dan kita bisa asumsikan berarti gravitasi Newton itu adalah semacam kayak gaya inersial yang disebabkan oleh kerangka yang non inersial, sama seperti kita lihat kalau ada kerangka inersial aja ya, misalnya ada kereta dipercepat gitu ya dengan kecepatan A, maka di sini ada mengalami gaya ke belakang. Nah, ini kan sebutnya adalah gaya non inersial yang belajar di mekanika. Nah, itu bisa kita katakan bahwa gravitasi Newton itu ya seperti itu, mirip seperti itu ya. Dan yang tidak bisa dibuang dalam tanda kutip di sini adalah gaya tidal. Ya, gaya tidal itu atau tidal force itu muncul dari mana? Dari medan gravitasi yang tidak homogen, tidak seragam. Terutama kalau dalam contoh ini yang paling gampang adalah ketika arahnya dia tidak seragam gitu, maka dia akan muncul dalam efek gaya tidal. Jadi di dalam teori gravitasi umum yang betul-betul mewakili
gaya gravitasi itu ya tidal force di sini, bukan gravitasi yang biasa gitu ya. Jadi kalau misalkan ya mungkin kalau dalam konteks seperti bumi di sini tidal force-nya lebih kelihatan ya, tapi kalau kita bicara gravitasi secara umum, maka di perumusan gravitasi Newton dengan gravitasinya Einstein itu konsep gravitasinya berbeda. Jadi yang di Einstein betul-betul disebut gaya gravitasi itu ya gaya yang berkaitan dengan variasi dari medan gravitasi yang kita kaitkan kalau dalam mekanika Newton itu adalah tidal force-nya, itu betul-betul gravitasi. Dan kalau gravitasi yang lain secara umum itu bisa kita buang tergantung kerangkanya kan, berarti kita bisa transformasikan sebutnya apa, transform away gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya prinsip ekvivalensi ini, maka ada kerangka inersial di mana di dalam relativitas umum kerangka inersial itu bisa menggambarkan ruang-ruang yang dalam tanda kutip flat gitu ya, yang bersifat inersial, yang berkaitan dengan kerangka-kerangka yang jatuh bebas, bersifat lokal dan jatuh bebas. Nah, di titik-titik yang berbeda, tentunya transformasinya berbeda-beda. Oleh karena itu, percepatan di kerangka-kerangka ini untuk setiap titik-titik yang berbeda harusnya tidak sama, kecuali dia dalam medan gravitasi yang serba sama. Oleh karena itu, karena kerangka-kerangka ini memiliki percepatan berbeda-beda tergantung medan gravitasinya karena dia jatuh bebas, dia juga ke sana gitu ya, maka kita nggak bisa mengelem kerangka satu dengan kerangka ini menjadi suatu kerangka yang besar gitu ya. Jadi artinya tetap sekali lagi di dalam relativitas umum kita tidak bisa membangun kerangka inersial yang bersifat global. Jadi oleh karena itu kita hanya bisa membangun kerangka inersial yang bersifat lokal saja. Ya, kembali lagi ke situ ya. Jadi sebutnya adalah lokal inersial kerangka. Initial frame. Artinya 6.000 tambah 21,6. Nah, karena adanya kerangka inersial yang bersifat lokal itu, yang bisa didefinisikan pada setiap titik dari ruang waktu yang lengkung, maka relativitas umum itu juga memiliki secara lokal memiliki struktur kausal elektron sama atau kerucut cahaya sama seperti special relativity. Jadi di setiap titik dia memiliki struktur elektronnya sama, karena secara lokal dia bisa digambarkan dengan kerangka inersial yang bersifat lokal, LIF tadi. Dan strukturnya ini kita sudah tunjukkan sebelumnya, ini adalah struktur yang bersifat invarian, yang mempertahankan kausalitas gitu ya. Jadi ini juga sama, dia tidak bergantung pada koordinat, walaupun transformasi koordinat di setiap titik berbeda-berbeda, tetapi strukturnya ya, itu tidak bergantung kepada koordinat. Dan di sini secara lokal laju cahaya tetap sama, yaitu C. Oleh karena itu, ya special relativity berlaku di sini ya. Dan kita bisa tetap membagi di sini efek yang bersifat time-like, bersifat space-like, maupun yang light-like ya. Jadi ini masih berlaku. Ini secara lokal. Nah, kalau secara global memang nanti ada kemungkinan untuk sesuatu hal yang lebih menarik gitu ya dibanding secara lokal. Intinya adalah seperti nanti mungkin kita lihat ya tergantung topologi daripada ruang waktunya secara global, intinya begitu. Oke, jadi kita tinjau secara lokal dulu. Jadi apalagi di sini? Ada mau ditanya dulu sambil? Coba ada soal dari sekolah. Pak. Iya. Tadi kan katanya bisa dipilih transformasi
yang turunan pertamanya sama dengan 0 itu kan, Pak. Nah, Iya. itu jadi maksudnya jadi kayak akan ada sistem koordinat yang menghasilkan turunan pertama 0 gitu ya, Pak? Iya, iya. Jadi kita bisa memilih transformasi sedemikian rupa sehingga turunan pertama kita bisa pilih sama dengan 0, sama seperti kayak apa ya? Di mekanika itu apa ya? Yang oscillator harmonik. Kalau kita punya begini kan ya, sebenarnya kita pilih ini kalau ini kan jelas-jelas ya. Ini kan turunan keduanya aja kan yang muncul ya, karena diaproksimasi bentuknya bukan oscillator harmonik pun kan kalau diaproksimasi untuk yang simpangan kecil jadi oscillator harmonik. Pasti turunan pertama sama dengan 0. Kira-kira mirip seperti itulah. Mungkin ini contohnya bukan contoh yang terlalu bagus karena ini udah jelas-jelas turunan pertama 0. Ada soal dari sekolah nggak? Tapi intinya adalah transformasinya kan cukup banyak sebenarnya untuk mengubah dari koordinat umum ke koordinat kartesian, intinya begitu. Tapi kita bisa pilih transformasi yang memiliki turunan pertama sampai dengan 0, kita bisa buat itu. Tapi kita nggak bisa buat turunan keduanya 0 secara umum ya. Untuk kasus-kasus khusus tentu bisa, tapi secara umum nggak bisa. Jadi intinya adalah gravitasi di dalam dan dengan dalam teori Einstein itu ya terkandung di turunan keduanya itu. Yang keduanya itu berkaitan dengan tadi adalah gaya tidal itu sebetulnya. Ini kita ngomongnya secara kualitatif aja sih. Yang lebih detail mungkin ada yang di slide saya itu ada justru. Tapi yang punyanya siapa sih? Peceng gitu ya. Tapi intinya adalah seperti itu. Baca detailnya di situ aja. Jadi itu yang membedakan gravitasi Newton dengan gravitasinya Einstein. Jadi yang disebut dengan gravitasi itu apa sih? Gaya gravitasi di Newton itu mungkin semua yang disebabkan oleh suatu massa menghasilkan gaya gravitasi. Kalau di sini enggak gitu ya. Jadi efeknya itu lebih kepada dari gaya tidal kalau di gravitasi Einstein. Itu yang mewakili efek yang sejati dari gravitasi gitu ya. Bukan sembarang medan gravitasi. Tapi secara lokal selalu bisa dibuat yang sedemikian rupa sangat kecil sekali, kita ambil sangat lokal sehingga efek tidalnya pun jadi hilang gitu ya. Jadi kayak tadi kan kalau kita ambil kerangka sangat kecil sekali maka efek tidalnya pun akan hilang. Diabaikan lah sebetulnya lebih tepatnya karena sebetulnya kode keduanya itu masih ada tapi kita bisa abaikan. Oh ini ada. DLP ya. Kita ada pertanyaan dulu. Kamu baru satu ya, yang ini ya? Baru soal atau dua soal? Yang terakhir tadi mengenai Litecoin berarti artinya ya struktur Litecoin-nya cenderung secara lokal ya, struktur Litecoin-nya sama seperti relativity, tapi secara global itu belum tentu sama. Jadi kalau di dalam relativitas khusus kita bisa mentranslasikan Litecoin dari satu titik ke titik yang lain gitu ya, kita pindahin ya ke sini lagi gitu ya. Artinya secara prinsip ini nggak ada masalah gitu ya. Tetapi kalau di dalam relativitas umum kita nggak bisa melakukan itu karena metriknya itu kan bergantung kepada lokasi ya dan struktur global dari ruang waktunya begitu ya. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi mungkin kalau di kausalitas di ruang waktu lengkung juga bisa aja dibuat kayak misalkan istilahnya apa sih? Ruang Gödel ya, Gödel ya. Ruang Gödel yang bentuknya kayak gini ya, intinya pemutar gini ya. Jadi muter ini waktu begini. Jadi ya
itu apa namanya sih CTC ya, close time like curve gitu ya. Jadi bisa kita buat close time like curve ini. Jadi di sini kita jalan waktu kembali ke masa lalu gitu ya. Boleh-boleh aja secara secara topologi begitu. Ada apa enggaknya sih? Ya, kayaknya sih nggak ada ya, tapi itulah. Kalau namanya kalau nggak salah Godel apa ya? Godel ya. Godel itu apa sih kerjanya macam-macam gitu. Godel Universe atau Godel Spacetime atau Godel apa? Kurt Godel lah, nama orang itu adalah Kurt Godel. Masuk orang pintar. Topiknya dibahasnya matematik juga banyak. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa ketidakhomogenan dari medan gravitasi yang disebabkan oleh ketidakhomogenan dari materi yang menyebabkan gravitasi itu menyebabkan ruang waktu melengkung, dengan kelengkungannya itu disebabkan oleh materi. Nanti kita akan lihat ya, kita belum bicara materinya. Dan dari prinsip ekivalensi itu mensyaratkan bahwa ruang waktu itu adalah kumpulan tambalan-tambalan dari, bisa kita bayangkan sebagai tambalan-tambalan dari kain dari ruang waktu yang kecil-kecil itu yang secara lokal bersifat flat atau datar yang ditambalkan secara mulus membentuk ruang waktu lengkungnya seperti itu. Kalau kita ada belajar tadi mengenai hubungan antara prinsip ekivalensi yang bisa digambarkan dengan menggunakan geometri Riemannian atau pseudo Riemannian, kita nyebutnya Riemannian saja. Lalu dari konsep kenapa kita menggunakan Riemannian manifold atau geometri diferensial, ya karena tadi bahwa tambalan-tambalan tadi yang kain-kain kecil-kecil itu harus dijahitkan sedemikian rupa sehingga jahitan-jahitannya itu bersifat kontinu, nyambung gitu ya. Ya intinya begitulah bahasa sederhananya, bahasa matematisnya lihat di bukunya Sean Carroll, di situ dijelaskan juga, atau di bukunya itu juga ya, Schwartz juga ada. Dan di dalam realitas umum, cara kita menyambungkan, menjahitkan tambalan-tambalan yang bersifat flat tadi, bersifat lokal itu dilakukan dengan mencari satu metrik atau menemukan satu metrik Riemannian yang menggambarkan ruang waktu tersebut. Intinya sih begitu ya. Metrik Riemannian tadi akan menggambarkan hubungan antara massa dari sumber kelengkungannya dengan kelengkungannya, dengan kerapatan energi dan seterusnya. Jadi dari situ nanti kita bisa gambarkan semuanya dengan menggunakan persamaan medan Einstein. Nah, jadi kalau prinsipnya tadi kita udah belajar mengenai transformasi, jadi kita udah belajar mengenai konsep transformasi yang menghasilkan sifat kovarian ya. Kovarian itu banyak artinya ya. Nah, kalau di dalam kasus yang special relativity kan kita belajar mengenai Lorentz kovarian. Atau kita perluas dengan translasi dalam ruang waktu, maka kita dapatkan Poincare ya. Poincare. Transformasi Poincare, transformasi Lorentz gitu ya. Nah, keduanya ini tentu berkaitan dengan special relativity ya. Walaupun special relativity biasa dikaitkan dengan Lorentz doang ya. Ini berkaitan dengan apa yang disebutnya hukum kekekalan ya. Jadi hukum-hukum kekekalan itu muncul dari transformasi Poincare dan juga transformasi Lorentz yang termasuk di dalamnya ada kekekalan momentum sudut, kekekalan momentum linier, dan seterusnya. Jadi keduanya ini bisa
kita gunakan untuk special relativity, tapi tidak cukup untuk menggambarkan atau untuk menjelaskan general relativity. Nah, oleh karena itu, sifat kovarian yang kita cari itu yang disebut dengan disebutnya adalah general covariance sebetulnya. Jadi ini special covariance mungkin, tapi mungkin Lorentz covariance ya. General covariance ya. Nah, general covariance itu yang berlaku untuk nanti general relativity. Jadi sebenarnya general covariance itu lebih luas, mengandung ini juga di dalamnya gitu ya, tapi saya tulisnya di bawahnya aja begini. Jadi di dalam konsep general covariance itu adalah suatu persamaan fisis atau persamaan fisika, hukum fisika itu yang di dalam medan gravitasi memiliki bentuk yang tidak berubah terhadap transformasi yang bersifat umum. Ya, jadi artinya dia berlaku seperti sebelumnya, dia berlaku ketika tanpa gravitasi, dia akan sesuai dengan special relativity. Jadi kalau dalam general relativity seperti sebelumnya, kalau tanpa gravitasi dia kembali lagi special relativity. Tetapi yang disebut dengan general covariance, seperti saya sebut tadi, adalah bentuknya tidak berubah atau bersifat kovarian kalau kita rubah dengan transformasi yang bersifat umum dari x-aksen dengan sembarang transformasi. Kalau di sini kan jelas Lorentz transformation itu apa, Poincare itu seperti apa. Tapi kalau di sini untuk segala transformasi yang bersifat umum itu disebut dengan general covariance. Nah, jadi kalau kita tinjau covariance di dalam kasus dua dimensi dulu ya, misalkan untuk dua dimensi, kembali lagi ke tadi, dua dimensi lengkung, dua dimensi lengkung ya. Maka kita dapatkan disebutnya adalah Gaussian curvature ya. Nah, Gaussian curvature itu didefinisikan sebagai di mana? Nah, ini disebutnya adalah Oke, ini adalah disebutnya adalah curvature Gaussian ya, atau ini disebutnya curvature Gaussian. Ya, jadi untuk dua dimensi lengkung, di mana metriknya diagonal ya, kita asumsikan metrik diagonal. Jadi metriknya itu adalah Gij-nya adalah sama dengan G11, G22, karena kita nggak tahu. Ya. Jadi yang muncul cuma G11, G22, nggak ada yang lain ya. Jadi kita lihat nih bahwa K-nya ini adalah bergantung kepada posisi secara umum ya, dan dia bersifat intrinsik. Intrinsik artinya hanya dinyatakan dengan menggunakan metrik saja dan turunan-turunannya. Jadi nggak ada yang lain di sini. Jadi metrik dan turunannya. Jadi nggak bergantung pada sifat-sifat yang lain di luar dari ruang tersebut. Nah, kalau untuk kasus yang koordinatnya adalah ortogonal, maka Gaussian curvature tersebut pada sembarang titik, misalkan kita pilih pada titik x0 nya 0 ya, karena kan bergantung posisi ya, itu adalah 1 per curvature dalam arah x, curvature dalam arah y saja ya, dengan asumsi ini x0 nya konstan, y 0 nya konstan gitu ya, sama. Kita potong aja garis-garisnya dalam arah x maupun dalam arah y.
Ya, jadi misalkan kalau untuk lingkaran ya atau bola gitu ya untuk 2 sphere ya untuk S2 maka jelas sama kan ya, mau dalam arah X, dalam arah Y, berarti Rx sama dengan Ry gitu ya, sama dengan X plus R. Maka ini yang sering kita hafalkan bahwa kurvaturnya adalah 1/R². Jadi R adalah jari-jari dari bola tersebut ya. Intinya begitu ya. Kalau Rx ini yang dari kalkulus saja, kurvatur untuk kurva ya. Ingat nggak yang kalkulus itu kalau belajar intinya seperti ini sederhananya kalau kita punya kurva gitu ya. Mana sih? Nah, seperti ini ya berarti faktornya ya berarti apa? Jari-jari yang lingkaran yang terbesar yang bisa kita masukkan di sini pada satu titik gitu ya. Nah, jari-jarinya itu seperjari-jarinya itu adalah kurvatur ya. Intinya sederhananya begitu. Kalau begini kan besar sekali gitu ya. Kalau yang garis berarti tangga, 1/tangga berarti kurvaturnya 0 gitu ya. Jadi jari-jari ini menentukan kurvatur. Kalau di sini mungkin ya seperti ini, mungkin ya mungkin. Titik ini ya. Nah, ini R-nya beda lagi. Jadi ini menunjukkan dengan itu ya. Itu di tiap titik dia berbeda-beda ya, kayak kalkulus 2 aja lah kalau mesti ingatnya. Itu kurvatur 1 dimensi. Kalau 2 dimensi di Gauss menurunkan ini. Jadi sangat mudah sekali hitungan, masukkan aja kita tahu G11, G22-nya, maka kita dapatkan kurvaturnya. Intinya begitu ya. Dari sini kita bisa turunkan sifat-sifat dari keliling lingkaran maupun jumlah dari sudut segitiga gitu ya untuk yang 2 dimensi misalkan ya. Mungkin saya skip aja itu. Nah, nanti selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana kita menggambarkan materi ya. Jadi bagaimana sih kita menggambarkan materi secara kovarian. Ya, jadi materi secara kovarian, nanti kita gambarkan materi di sini adalah termasuk massa, energi, dan tekanan gitu ya. Jadi bagaimana itu kita gambarkan secara matematis dalam bentuk yang kovarian. Nah, biasanya materi itu akan digambarkan dengan tensor ya. Tensor disebutnya adalah stress energy atau energi momentum ya. Atau stress energy ya. Energi. Biasanya notasinya T mu gitu ya. Jadi materi bisa digambarkan dengan ini, jadi bentuknya kovarian, jelas ini tensor yang 2. Di mana komponen-komponennya adalah T00 itu adalah rapat energi gitu ya. Lalu T yang diagonalnya adalah tekanan. Dalam arah I ya. Atau momentum per satuan area ya, dalam arah I. Momentum per satuan luas. Dalam arah I. Lalu yang 0I itu menggambarkan
flux energi dalam arah I. Lalu yang T I0, ini nanti kita simetrik ya, jadi sama. Rapat momentum. Dalam arah I. Lalu yang, apalagi yang belum? Off diagonalnya ya, berarti TIJ. Kalau I tidak sama dengan J ya. Apa itu? Istilahnya tekanan PI dalam arah J ya. Tekanan nah ini membentuk T-mu itu simetrik. Ya. Karena dia simetrik maka ada 10 komponen ya. Itu kan ya, 16/2 tambah. Oh salah, hitungnya gimana sih? 16 kurang 4 bagi 2. 16 kurang 4 bagi 2 tambah 4. Bukan. Oke, 10 ya, berarti betul ya. Komponen. Komponen yang independen. Jadi nanti kita akan belajar mengenai ini. Ini secara umum nanti ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi dari realitas umum yang akan membatasi atau yang jadi constraint bagi T-mu. Ya, jadi misalkan ada weak energy condition, ada strong energy condition, ada null energy condition, dan seterusnya. Dan juga bergantung pada jenis materinya. Biasanya nanti kita akan sering menggunakan jenis materi fluida ideal, ya, karena itu lebih mudah dan juga yang dipakai juga untuk menggambarkan alam semesta dalam skala yang besar atau dalam skala kosmologi. Jadi ini adalah bagian selanjutnya jika kita belajar dari satu sisi geometri, yang sisi lainnya adalah sisi materinya. Jadi ada geometri dengan materinya ya. Materi dan energi dan segala sesuatu lah. Jadi, kita untuk sementara akan merumuskan materi, menggambarkan materi secara kovarian. Ini kita berikan aja nanti dengan sifat-sifatnya, belum kita gabungkan jadi satu persamaan medan Einstein misalnya. Oke, pasti ada yang mau ditanya dulu? Pak, itu ya, yang 10 komponen itu 10 komponen yang independen gitu ya, Pak? Iya, 10 komponen yang independen. Independen. Oh ya, sama itu Pak, mau nanya juga, kalau misalnya untuk ruang Riemannian itu definisi konkretnya itu bagaimana ya Pak? Masih agak bingung. Ruang Riemannian? Iya Pak. Definisi konkretnya secara matematis mungkin harus cari di buku matematik, tapi kalau tadi kita
secara simpel aja bilang bahwa ruang Riemannian adalah ruang yang bisa memiliki metrik bersifat kuadratik gitu ya. Metriknya bentuknya kuadratik, intinya begitu ya. Jadi secara sederhana yang memiliki metrik kuadratik dan geometrinya secara lokal bersifat flat atau Euclidean, atau ya kalau Riemannian itu sebetulnya Euclidean ya, karena yang kalau ke Minkowski itu artinya dia pseudo Riemannian, tapi intinya adalah ruang Riemannian adalah ruang yang secara lokal bersifat Euclidean, intinya begitu, dan metriknya dapat dituliskan dalam bentuk kuadratik dan bentuk kelengkungannya itu atau deskripsi kelengkungannya itu hanya muncul dalam orde tinggi saja, cukup orde tinggi tergantung tentunya ya. Kalau kita pandang satu titik, lalu kita ekspansikan terhadap titik tersebut, maka nanti akan muncul variasinya atau penyimpangannya dari ruang yang flat itu atau Euclidean itu dalam suku-suku orde tinggi. Jadi intinya sebetulnya sih, intinya adalah secara lokal dia bersifat Euclidean. Jadi sederhananya seperti itu. Baik Pak. Sama itu Pak, kan kalau misalnya itu yang tadi metrik bersifat kuadratik, itu kan artinya kita bisa nyatakan dia jadi kayak ada komponen dx kuadrat, ada komponen yang cross-nya, jadi ada yang dx dy. Nah itu maksudnya maksudnya dia flat itu ketika yang komponen dx dy-nya itu dia menghilang gitu ya Pak, kalau misalnya kita ambil area yang cukup kecil. Iya, ini kan sebetulnya kan pada prinsipnya kan G mu-nya itu kan simetrik kan, jadi kayak matriks saja lah, kayak seperti kita belajar bentuk kuadratik di Bismat aja. Pada Bismat kan tahu kan, ya, misalkan 2, min 1, min 1, 3. Ini kita bisa rubah menjadi misalkan 5, misalkan ya, min 2 gitu ya, dengan transformasi apa. Kan sama kan bentuknya begini kan, jadi G mu-nya itu kan sebetulnya kan simetrik kan. Maka kita bisa cari transformasi yang membuatnya menjadi diagonal gitu ya, intinya begitulah. Tapi transformasinya bergantung kepada titiknya kan, karena di tiap titik kan angkanya beda-beda kan. Jadi eta, mu, gitu. Jadi bergantung pada titik-titik tertentu. Nah ini selalu bisa dilakukan ya karena prinsipnya itu aja. Jadi kalau di Bismat kan M apa sih, P ya atau C. Ini kan ya. Jadi M-nya itu adalah matriks mana nih cari M sama dengan C, D, C inverse ya. Tapi kalau M-nya adalah simetrik, maka kita bisa pilih C-nya itu jadi T transpose kan. Jadi ortogonal aja kan. Sama lah, prinsipnya sih seperti itu. Jadi intinya kalau secara matematisnya sih artinya pada setiap titik kita selalu bisa cari informasi yang berbeda-beda tentunya, sehingga dia jadi diagonal. Tapi C ini bergantung kepada XP di sini. Karena tiap titik XP ini angkanya beda lagi, berubah lagi, begitulah. Jadi poinnya adalah di situ sebetulnya kalau matematiknya. Masih ingat kan itu dulu diagonalisasi, ya begitulah intinya. Nah, kalau membuat jadi satu ini kan tergantung kita skalakan aja. Ini 5 jadi 1, 2 jadi 1, bisa nih jadi 5 jadi 1, berarti ini kita skalakan lagi dari 1, 0, 0, min 1 gitu ya. Ya baik Pak. Ya.
Tinggal skalakan dx dan dy-nya lah intinya begitu. Ya, jadi dia harus ke sini kan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada hari ini cukup ya kayaknya. Sudah jam 5. Kita sambung lagi minggu depan aja. Kita cuma 2 jam sih, jadi ya oke lah, nggak apa-apa. Belum tahu dasar-dasarnya dulu. Pak, maaf Ya? Pak, mau bertanya Pak. Ya. Untuk minggu depan itu ujian atau gimana Pak? Oh, ada ujian ya? Boleh aja sih. Saya mau nanya aja sih. Jadwalnya gimana? Minggu depan belum ujian lah, nanti aja lah. Oh, belum. Ujian yang lain-lain dulu aja lah. Oke. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Jadi yang lain dulu aja lah ujian. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Saya meetingnya ya. Baik Pak. Ya, Terima baik. kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.